Wartawan sampai di sini aja ya. Oke. Oke. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa setelah ini? Hah? Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah sudah kita terima tadi di dalam rumah, dan apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas kemarin. Seseorang menanyakan dengan adili Jokowi, oh di sini rumahnya Pak Jokowi kok. Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya. Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya, kalian kan nggak suka. Bukan suka, tidak suka ibunya kan tadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat, ini sebagai rakyat, lu boleh menentang, kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Kan ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya, saya belum. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan apa? Loh, kenapa tanya itu? Ke sini mau apa? Yang jelas bagi kami, kalian ke sini mau memancing kerusuhan. Tapi apa? Ya, kamu dengan bahasa itu boleh, gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak ada sukai. Ada yang udah membuat kita susah. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Satu kalimat juga. Harus tadi ibu mengatakan yang membuat hidup ibu susah. Ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya saya cuma tanya. Ijazah aja. Ini saya bayar siapa ini? Terus Jokowi. Kamu tadi itu gara-gara siapa? Pemerintah. Ya artinya. Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. Ini udah UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Saya memulai keterangan saya dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto. Ya, saya lakukan ini kenapa? Dalam kondisi sedemikian banyaknya dan kreditnya orang-orang ya untuk bisa menuju rumah mantan Bapak Joko Widodo itu tidaklah gampang. Justru karena kita ada dalam pemerintahan Bapak Prabowo, maka ini memungkinkan. Sehingga Bapak Jokowi, ya tentunya kita sebagai orang yang tidak pernah bertemu itu ada sakwa sangka di antara kita ya. Nah oleh karena itu kami memberi titel atas pertemuan ini adalah silaturahmi. Dan beliau menyatakan ingin juga bersilaturahmi. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau ya, kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan ya, dan penuh kontrol diri ya. Nah kepada beliau saya sampaikan bahwa
kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi, ya, kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana, ya, sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR, ya, dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan. Kemudian sudah ke KPU, dan KPU tentu saja dengan berbagai cara, ya, menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA Bang Rizal Padilla melaporkan ke Bareskrim, ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru, ya, tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar, ya. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang bertanyakan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan kalau ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Tidak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada 2, 1 yang melakukan pemalsuan, 2 yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini yang malah yang menuduh, yang menuduhnya ditangkap dulu. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat, ya, bahwa beliau menerima kami dengan baik. Tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap, ya. Untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan, dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak, sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah naik ke permukaan, ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya 2 kelompok yang saling berlawan-lawanan, yang satu selalu saja membela beliau, dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut, begitu. Jadi, tapi mohon maaf, ya, saya harus sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu, ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba, dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu mari harus diuji dulu, begitu. Dan dia mengatakan saya orangnya gampang, ya. Saya yakin harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini, ya. Nah, ini sayang sekali tidak dimanfaatkan, ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu, ya, untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kami pastikan TPUA sudah melewati semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan kami tidak pernah mengingkari proses hukum. Rumah Jokowi di Solo digeruduk massa ingin lihat keaslian ijazah lulusan UGM. Massa aktivis tim pembela ulama dan aktivis TPUA akan mendatangi kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo pada hari Rabu 16 April 2025. Kedatangan mereka disambut ratusan relawan pendukung Jokowi di sekitar kediaman. Pantauan FIFA, masyarakat umum, dan relawan pendukung Jokowi telah berkumpul di depan kediaman pribadi mantan wali kota Solo itu di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber, Solo sekitar pukul 7 pagi. Mereka tak hanya berasal dari Solo dan luar kota. Kerumunan warga dan relawan yang memenuhi sekitar kediaman pada hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hal ini disebabkan kediaman Jokowi juga akan didatangi sejumlah aktivis TPUA pada hari ini untuk meminta menunjukkan keaslian ijazah UGM milik Jokowi. Saking ramainya suasana di depan kediaman Jokowi, pihak tuan rumah sampai mendirikan stand minuman dan makanan ringan diperuntukkan bagi pengunjung yang ingin bertemu Jokowi. Adapun makanan ringan yang disediakan meliputi makanan khas Solo, serabi, noto suman, hingga es teh Nusantara. Tak pelak saking banyaknya pengunjung, 2 stand tersebut dikerubungi pengunjung. Mereka pun tak perlu merogoh kocek karena makanan ringan dan minuman itu disediakan secara gratis.